Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ridya Rizqullah Ridhardin Beltus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari salah seorang dosen manajemen pendidikan Islam, yang mana disuruh untuk kita kedepannya, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta yang lebih, untuk kita mengelola, membangun dan mengelola pondok pesantren. Saya di sini adalah memilih pondok pesantren yang namanya adalah Islam Al-Madinah. Karena saya teringat akan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya iman akan kembali kepada Madinah sebagaimana ular yang kembali ke sarangnya. Adapun visinya adalah menjadi pusat pengetahuan dan pembangunan wawasan keilmuan Islam sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun misi yang pertama adalah menanamkan jiwa bertauhid dan mengembangkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan dalam tanda kutip adalah Islam dalam kehidupan individu ataupun bermasyarakat, sesuai dengan yang berdasarkan kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mengembangkan pendidikan berbasis Al-Qur'an dan juga As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah membangun dan mengembangkan minat dan bakat keterampilan guna menjadikan seorang dai yang berkompeten dalam bidangnya, dengan tanda kutip Al-Quran dan Sunnah. Artinya tentang membahas tentang Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Yang keberapa? 3. Yang selanjutnya adalah memberikan ilmu pengetahuan Islam dan pengetahuan lainnya, seperti pengetahuan sosial ataupun pengetahuan kedokteran dan juga lainnya, insyaallah. Adapun standar untuk masuk adalah yang pertama bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah berjanji agar bisa mematuhi seluruh peraturan yang ada di pondok pesantren. Yang ketiga adalah sehat jasmani dan juga rohani, dan yang keempat adalah mendapatkan izin dari orang tua dan wali. Adapun jadwal harian dari jam 3 sampai subuh adalah sholat tahajud. Setelah itu 10 sampai 15 menitnya itu adalah zikir pagi dan petang. Kemudian lanjut dengan membaca Al-Quran sampai waktu syuruk. Kemudian waktu syuruk setelah itu adalah waktunya mereka istirahat begitu. Kemudian jam 7 atau jam setengah 8 sampai jam setengah 8 adalah waktu untuk makan pagi, sarapan pagi. Terus setelah itu adalah siap-siap sampai jam 8 itu nanti siap-siap, kemudian masuk dan mulai dengan pendidikan sesuai dengan visi dan misi tadi sampai jam 10. Kemudian setelah dari itu adalah istirahat siang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum zuhur adalah waktu yang tepat untuk istirahat siang. Kemudian dari jam 12 atau dari setelah zuhur adalah lanjut dengan pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah yang ada dalam visi dan misi yang tadi. Kemudian sebelum zuhur, sebelum memulai pendidikannya adalah pelajarannya adalah kita istirahat, makan siang sebelum pendidikan. Kemudian setelah makan siang baru melanjutkan dengan pelajaran sampai waktu asar. Kemudian sholat asar 10 sampai 15 menit kemudian setelah sholat asar kita lanjutkan dengan zikir pagi dan petang. Kemudian yang sorenya itu adalah lanjut dengan menghafal Al-Quranul Karim sampai dekat waktu maghrib
sekitar 45 menit sebelum waktu maghrib itu dilanjutkan dengan makan malam. Itu sudah terhitung makan malam lah. Kemudian itu lanjut dengan bersiap-siap untuk sholat maghrib. Nah, dari sholat maghrib itu sampai sholat isya adalah memurojaah, bacaan-bacaan. Kemudian setelah sholat isya lanjutkan dengan halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Quran itu sampai sekitar jam 9 baru selesai. Setelah itu baru tidur. Kemudian besoknya lagi dilanjutkan dari jam 3 seperti yang tadi telah dijelaskan. Adapun standar penilaiannya itu adalah sesuai dengan kemampuan peserta, santri-santri yang mana mereka bisa membaca Al-Quran, bisa memahami apa yang telah diberikan dengan baik dan benar, maka itu sudah masuk dalam pengetahuan yang cukup, yang bagus. Kemudian standar kelulusan adalah bisa memahami atau bisa menghafalkan Al-Quran minimal 10-15 juz. Kalau bisa 30 lebih bagus lagi. Dan juga bisa memahami apa yang diberikan oleh para asatidz atau para ustadz, seperti contoh kehidupan sehari-hari, sholat, puasa, zakat, apalah segala macam sehari-hari dengan kehidupan Rasulullah SAW. Dan juga pondok pesantren yang saya bangun insya Allah itu semuanya itu adalah gratis kecuali untuk biaya makanan per bulan atau uang per bulan bulanannya itu adalah sekitar 300 atau 400 ribu tergantung dari mereka sendiri, sesuai kemampuan gitulah. Itu adalah infak bulanan gitu. Jadi saya membuat seperti di halaqah ngaji saya tidak diminta satu peser pun uang untuk membayar guru ngaji yang membantu saya. Jadi semuanya adalah gratis kecuali makanan mereka yang tanggung sendiri. Itu juga berlaku kepada pondok pesantren yang ingin saya bangun insyaallah. Jadi semuanya adalah gratis kecuali mereka memberikan infak bulanan untuk masak, kemudian mereka untuk makan, karena makan situ adalah 3 hari dalam sekali. Tentunya budgetnya itu juga ya ditentukan sesuai dengan kesehariannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.